Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Mupliha. Di sini saya akan menjelaskan rancangan penilaian sikap atau penilaian afektif yang telah saya buat. Di sini teknik penilaiannya yaitu penilaian proses. Petunjuknya, berilah tanda centang pada nilai 1, 2, atau 3 sesuai dengan sikap yang ditunjukkan oleh siswa. Nah, format penilaian sikapnya, di sini ada indikator penilaian sikap. Kriteria penilaian ada sikap toleransi, tanggung jawab, santun, dan percaya diri. Nah, siswa mendapatkan nilai 3 apabila yang pertama menghargai pendapat teman, yang kedua memperlakukan teman dengan baik, yang ketiga tidak menghina teman. Siswa mendapatkan nilai 2 apabila memenuhi hanya 2 kriteria, dan nilai 1 apabila hanya memenuhi 1 kriteria. Untuk sikap tanggung jawab, siswa mendapatkan nilai 3 apabila memenuhi yang pertama, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, mengakui kesalahan yang dilakukan, mengumpulkan tugas tepat waktu. Siswa mendapatkan nilai 2 apabila hanya memenuhi 2 kriteria dan nilai 1 hanya memenuhi 1 kriteria. Kemudian, sikap santun, siswa mendapatkan nilai 3 apabila menghormati guru. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik saat menyatakan pendapat. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih ketika mendapatkan bantuan dari orang lain. Siswa mendapatkan nilai 2 apabila hanya memenuhi 2 kriteria, dan nilai 1 apabila hanya memenuhi 1 kriteria. Selanjutnya, untuk sikap percaya diri, siswa mendapatkan nilai 3 apabila berani tampil di depan kelas, berani menjawab pertanyaan dari guru, berani mengajukan diri menjadi contoh. Mendapatkan nilai 2 apabila siswa hanya memenuhi 2 kriteria, dan mendapatkan nilai 1 apabila hanya memenuhi 1 kriteria. Kemudian, nilai yang didapat oleh siswa dikali 100 dibagi 12. Kemudian, guru meletakkan nilai siswa di rekap nilai siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Mupliha. Di sini saya akan menjelaskan rancangan penilaian kognitif atau pengetahuan yang telah saya buat. Di sini saya mengambil kelas 6 semester 1, tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 4, muatan pembelajaran PPKN. Nah, di sini ada tahap pengembangan instrumen, KD-nya yaitu 3.3, menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Materi pembelajarannya yaitu keberagaman ekonomi masyarakat, indikatornya 3.3.1, menguraikan keberagaman ekonomi masyarakat di sekitar rumah dan sekolah. 3.3.2, menguraikan sikap tanggung jawab yang harus dimiliki pewirausaha. 3.3.3, menguraikan sikap menghargai keberagaman ekonomi masyarakat. 3.3.4, menguraikan manfaat keberagaman ekonomi masyarakat. Nah, indikator di sini saya mengambil taksonomi Bloom C4. Dan bentuk penilaiannya adalah tes uraian. Nah, ini butir soalnya disajikan 4 soal. Soal yang pertama yaitu Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman ekonomi, mulai dari perindustrian, perkebunan, sampai peternakan. Di lingkungan sekitar kita juga terdapat berbagai macam usaha. Uraikanlah berbagai macam keberagaman ekonomi atau usaha masyarakat di sekitar lingkungan rumah dan sekolah. Soal yang kedua, Pak Bambang berjualan keripik singkong dengan aneka rasa di kedai miliknya. Ia selalu membeli keripik dari agen keripik langganannya. Pada saat Pak Bambang mengecek keripiknya, Pak Bambang menemukan ada beberapa kemasan keripik yang terbuka. Bagaimana sikap tanggung jawab yang harus dilakukan Pak Bambang dan tanggung jawab agen keripik singkong? Yang ketiga, Pak Joko dan Pak Budi memiliki usaha yang sama. Mereka sama-sama berjualan kue ulang tahun. Pak Budi memiliki toko yang lebih laris dari Pak Joko. Bagaimana sikap saling menghargai yang seharusnya dimiliki oleh Pak Budi dan Pak Joko? Dan untuk soal yang terakhir yaitu berbagai macam usaha yang ada di sekitar kita
tentu memberikan berbagai macam manfaat, seperti petani yang menghasilkan beras untuk kita konsumsi. Keberagaman usaha di sekitarmu juga tentu memiliki berbagai manfaat. Uraikan manfaat dari keberagaman ekonomi masyarakat atau usaha yang ada di sekitarmu bagi dirimu dan orang lain. Nah, untuk pedoman penskorannya di sini, untuk soal yang pertama, uraian jawaban atau kata kuncinya, usaha di sekitar rumah itu disesuaikan dengan lingkungan siswa, seperti penjual pulsa, usaha jahit, toko fotokopian, penjual bakso. Usaha di sekitar sekolah, toko fotokopi, kantin makanan sekolah, warung atau toko sembako. Nah, untuk skor, siswa mendapatkan skor 25 apabila siswa mampu menguraikan kedua jenis usaha yang ada di lingkungan rumah dan sekolah. Siswa mendapatkan skor 15 apabila siswa menguraikan salah satu jenis usaha saja. Siswa mendapatkan skor 5 apabila siswa tidak menguraikan kedua jenis usaha yang ada di lingkungan rumah dan sekolah. Yang kedua, sikap Pak Bambang yaitu mengingatkan agen keripik singkong dan tidak marah-marah, supaya agen keripik lebih teliti dalam mempersiapkan dan mengirim produknya. Nah, kemudian sikap agen keripik yaitu menerima masukan Pak Bambang dan berlapang dada, meminta maaf dan bersedia mengganti keripik. Siswa mendapatkan skor 25 apabila siswa menguraikan sikap tanggung jawab yang dimiliki oleh Pak Bambang dan agen keripik singkong. Siswa mendapatkan skor 15 apabila siswa hanya mampu menguraikan satu tanggung jawab yang dimiliki Pak Bambang ataupun agen keripik. Siswa mendapatkan nilai 5 apabila siswa tidak menguraikan tanggung jawab yang dimiliki Pak Bambang ataupun agen keripik. Nah, untuk soal yang ketiga, kata kunci jawabannya adalah yang pertama, tidak menjelek-jelekan usaha orang lain, tidak menghina usaha orang lain, tidak menyombongkan diri dengan kondisi ekonomi yang dimiliki, tidak boleh menganggap rendah usaha orang lain, tidak iri dengan usaha yang dimiliki oleh orang lain. Nah, siswa mendapatkan skor 25 apabila siswa menguraikan 4-5 sikap yang saling menghargai. Siswa mendapatkan skor 15 apabila siswa hanya menguraikan 2-3 sikap saling menghargai. Siswa mendapatkan 5 apabila siswa hanya menguraikan 1 sikap saling menghargai. Nah, untuk soal yang keempat, itu yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, meningkatkan kondisi ekonomi warga sekitar, menciptakan kerjasama antar warga. Nah, siswa mendapatkan skor 25 apabila siswa menyebutkan 3 manfaat usaha di sekitar. Mendapatkan skor 15 apabila siswa hanya mengisi 2 jawaban. Dan mendapatkan nilai 5 apabila siswa hanya mengisi 1 jawaban. Nah, untuk skor maksimalnya yaitu 100. Nah, untuk mendapatkan skornya itu, skor yang diperoleh siswa dikali 100 dibagi skor maksimal yaitu 100. Nah, ini konferensi nilainya. 81 sampai 100 itu A atau sangat baik, 66 sampai 80 B atau baik, 51 sampai 65 C atau cukup, 0 sampai 50 D atau kurang. Kemudian, guru memasukkan nilai siswa di rekap skor siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rancangan penilaian keterampilan atau penilaian psikomotor yang telah saya buat. Nah, di sini ada tahap pengembangan instrumennya. KD-nya yaitu 4.3, mengkampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Materi pembelajarannya yaitu keanekaragaman ekonomi masyarakat. Indikatornya, menyajikan laporan manfaat keanekaragaman ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar, dan bentuk penilaiannya yaitu penilaian proyek. Nah, di sini ada rubrik penilaian proyek. Kriterianya yaitu pelaksanaan dan juga pelaporan hasil. Nah, siswa mendapatkan nilai 3 apabila yang pertama, kelengkapan data lengkap menyajikan manfaat keanekaragaman ekonomi sekitar dengan lengkap dan baik. Yang kedua, pengumpulan data atau informasi data lengkap, pengamatan informasi mengenai manfaat keanekaragaman ekonomi sekitar akurat. Siswa mendapatkan nilai 2 apabila hanya memenuhi 1 kriteria,
dan nilai 1 apabila tidak memenuhi kriteria yang telah disebutkan. Kemudian, untuk pelaporan hasil, siswa mendapatkan nilai 3 apabila sistematika laporan manfaat keanekaragaman sesuai, penulisan laporan tepat dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, tampilan laporan yang disajikan rapih dan menarik. Siswa mendapatkan nilai 2 apabila memenuhi kriteria 2 dan mendapatkan nilai 1 apabila hanya memenuhi 1 kriteria. Kemudian, skor yang didapat siswa itu dikali 100 dibagi 6, dan guru menuliskan skor siswa pada rekap skor siswa. Demikianlah rancangan penilaian yang telah saya buat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.